Well, good morning everybody. Nggak terasa ya, udah weekend lagi aja. Tapi tetap mesti produktif dong ya ngontennya nih. Nah, buat gua pagi yang produktif itu tentu dimulai dari kualitas tidur yang baik ya pas malamnya. Termasuk kalau kita ngomongin tentang skincare buat malam ya, itu jangan pernah di skip. Pokoknya pakai yang serba menutrisi kulit secara intensif sepanjang kita tidur. Supaya kita bisa confident nih upload di social media, I woke up like this, yang cerah, sehat kulitnya. Dan itulah yang gua rasain selama sebulan terakhir ini. Tiap kali bangun tidur, pas ngaca itu kok kulit fresh, sehat, pokoknya cerah banget ya. That's why sekalian nih ya di video kali ini gua mau ajak kalian flashback malamnya itu gua pakai skincare apa sih? Penasaran kan? Yuk sini kita spill langsung aja. Eits, jangan di skip-skip ya supaya kamu nggak salah nangkep nih. Nah, gua yakin nih kalian udah sering banget lah ya denger gua sharing tentang tips skincare rutin yang paling works, terutama buat kita-kita nih yang tinggal di kota-kota gede kayak Jakarta yang polusi udaranya itu lagi gila-gilaan kayak sekarang gini. Basically intinya itu ada dua nih yang penting banget yang kalian mesti ingat nih. Yang pertama adalah kalau di pagi hari skincare rutinnya itu produk-produk yang dipakai buat pagi fokusin ke yang namanya protection. Lindungilah kulit kita dengan pakai yang namanya serum antioksidan dan sunscreen. Sedangkan kalau malamnya itu ya setelah kulit kita itu seharian kayak capek, terpapar debu, polusi, kotoran, sisa sunscreen seharian, maka malamnya itu pas sebelum tidur kasihlah dia berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk support proses peremajaan kulit. Dan itu juga sebabnya kenapa di awal video itu gua udah kasih warning kepada kalian kalau skincare malam itu jangan pernah di skip karena ini berkaitan dengan jam sirkadian tubuh kita. Simpelnya tuh ya, jadi berbagai organ di tubuh kita termasuk kulit kita nih secara biologis itu punya jam kerjanya sendiri yang udah diatur, yang udah disetel dari sananya. Dan yang namanya puncak regenerasi kulit kita itu terjadinya adalah pada saat malam hari, pada saat kita tidur. And that's why gue itu nggak bosan-bosannya buat remind kalian kalau malam hari itu merupakan golden moment, merupakan waktu yang terbaik buat pakai skincare yang fokusnya itu untuk skin repairing, untuk support proses peremajaan kulit. Logikanya ya itu tadi, karena seharian kulit kita itu udah dihajar bertubi-tubi dari polusi, dari kotoran, debu seharian, maka malamnya itu please lah treat dia, manjainlah kulit kita dengan berbagai produk-produk skincare yang tepat. Buat kalian yang subscriber lama tuh pasti tahu banget kalau salah satu bahan aktif utama di skincare favorit gua yang buat dipakai di malam hari itu selain golongan retinoid adalah pure vitamin C alias vitamin C murni. Dan juga seperti yang kalian tahu kalau vitamin C ataupun turunannya ini merupakan salah satu bahan aktif di skincare yang lumayan sensitif ya terhadap udara, terhadap sinar matahari. Makanya jangan sembarangan pilih brandnya, kalian mesti cari brand yang udah berpengalaman bikin serum vitamin C supaya lebih stabil, lebih powerful. After all this time, setelah gua pilih-pilih, gua cobain berbagai produk sejenis, akhirnya gua memutuskan untuk berlabuh ke produknya Garnier yang terbaru ini, which is Bright Complete Overnight Booster Serum. Yes, buat temen-temen nih yang udah lihat reviewnya di Instagram gua bulan lalu, kalian pasti minta nih untuk review detailnya karena sekarang gua buatin tentang serum terbarunya Garnier yang pakai 10% vitamin C murni ini alias ascorbic acid. Ada beberapa hal yang kalian mesti tahu dulu sebelum CO. Mungkin yang nonton video ini masih ada beberapa yang belum paham nih apa sih itu vitamin C murni, what's so special tentang pure vitamin C ini, karena kita bahas singkat dulu ya. Pure vitamin C atau vitamin C murni ini kalau kalian cek ke ingredients list produknya itu tertulis atas nama ascorbic acid yang merupakan bentuk aktifnya, makanya dia bisa langsung bekerja di kulit kita tanpa memerlukan konversi dengan enzim di kulit. Makanya dari dulu tuh gue udah sering banget bilang kalau kalian itu pengguna skincare yang udah advance, udah pro, toleransi kulitnya itu udah oke banget, dan kalian pengen manfaat vitamin C yang lebih potent lagi, silakan kalian upgrade ke vitamin C murni kayak yang punyanya Garnier ini. Ngomongin fungsinya, vitamin C murni itu kayak ibarat apa ya, ratunya bahan aktif
aktif di skincare karena komplit banget dari mulai brightening, anti-aging untuk bantu meratakan warna kulit, mencerahkan, menyamarkan noda hitam, sampai untuk membantu menstimulasi produksi kolagen alami di kulit kita. And honestly, gue udah masuk ke botol yang kedua, dan kenapa review YouTube-nya itu gue termasuk yang telat baru review bulan ini karena ada beberapa hal yang mesti gue tes untuk lebih lanjutnya sebelum gue sharing kepada kalian. Mulai dari soal stabilitas serumnya sendiri. Jadi pada saat gue pertama kali buka sampai itu habis, gue nggak melihat ada perubahan yang signifikan pada teksturnya, pada warnanya, baunya. Padahal gue nggak keep di kulkas sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian pengguna skincare yang suka pakai serumnya itu yang dingin, kalian bisa kulkasin, nggak masalah. Justru bisa bantu untuk memperlambat proses oksidasinya. Tapi jangan pada salah kaprah juga ya. I mean, kalau misalkan kalian udah buka serum ini, kemudian kalian kulkasin, kalian tetap mesti segera habisin ya guys. Bukan berarti kalian bisa keep serum ini sampai setahun lebih gitu, karena period after openingnya itu 3 bulan. Ingat sekali lagi bahwa proses oksidasi itu terus berlangsung. Pada saat kita keep di kulkas, kita hanya memperlambat proses tersebut supaya serumnya ini bisa habis duluan sebelum rusak. Oke, terus sekarang kita masuk mau ngebahas tentang sensorial benefits-nya ya. Jadi secara texture, dia itu serum vitamin C murni yang termasuk watery, ringan, penyerapannya juga relatif cepat. Untuk baunya sendiri menurut gue ini merupakan ciri khasnya produk-produk Garnier yang mengandung vitamin C juga, which is yang citrusy gitu, yang refreshing, nyegerin, dan nggak mengganggu. Berhubung kulit gue merupakan kulit badak dan toleransi kulit gue itu termasuk yang oke banget sama pure vitamin C kayak yang punyanya Garnier ini, makanya pada saat gue pakai dari awal sampai sekarang itu nggak ada sensasi tingling, nggak ada cekat-cekit ataupun kayak sensasi kebakar, panas, dan dia nggak gatal-gatal juga. Pokoknya aman banget, dia nggak irritating. Untuk pH-nya sendiri tuh nggak begitu asam, nggak begitu acidic, makanya kalian nggak perlu terlalu was-was yang gimana-gimana pada saat cobain. Gue yakin banyak yang penasaran tentang tips layering produk ini sama berbagai bahan aktif lainnya, karena berhubung ini termasuk yang kenceng pakai 10% vitamin C murni, saran gue sih kalian jangan layer-layer dengan berbagai bahan aktif yang termasuk abrasif juga, contohnya kayak golongan retinoid sama AHA/BHA. Karena ingat sekali lagi bahwa nggak semua bahan aktif yang powerful itu harus di layer berbarengan kok. Kalian bisa pakai metode skin cycling juga. Terus kalau gue perhatiin di berbagai video-video review sebelumnya yang tentang vitamin C itu banyak banget yang nanyain tentang kalau kulit jerawat itu bisa pakai serum vitamin C murni atau enggak. Nah, tips dari gue adalah kalian beresin dulu jerawatnya. Kalau misalkan udah stabil tuh, barulah bekas jerawatnya kalian beresin pakai vitamin C murni ini. Nah, kalau kalian juga bucin sama Garnier, mereka itu juga udah punya satu rangkaian untuk kulit yang berminyak, rentan berjerawat, yang anti-acne series yang mereka itu, yang kita pun udah pernah bahas untuk full reviewnya. Nah, kalau misalkan kalian belum pernah nonton, nanti linknya gue taruh di kolom description box di bawah ini, bisa nonton dari situ. Gue yakin di sini pun banyak banget yang para hamba cuan ya, jadi banyak yang nanyain gue tentang apakah pure vitamin C 10% yang Garnier ini bisa buat pagi juga. Gue bisa bilang formula yang ini tuh memang lebih cocoknya buat pemakaian malam hari sih, sedangkan kalau buat pagi harinya itu yang lebih ringan feels-nya, gue tuh lebih rekomen pakai yang booster serumnya mereka ini. Soalnya tuh gini loh, yang Garnier Bright Complete Booster Serumnya mereka ini yang botolnya silver itu kayak feels-nya lebih lightweight, kayak bener-bener formulasinya itu lebih cocok buat dipakai di pagi hari, karena inget kita juga mesti layer pakai sunscreen kan, dan overall formulasinya itu enteng buat pagi. Inget ya, kalau di pagi hari itu walaupun sunscreen kamu sudah mengandung vitamin C, biasanya itu kecil ya vitamin C-nya, makanya kalian tetap butuh tambahan dari serum buat manfaat antioksidannya. Intinya yang botol silver ini tuh buat pemakaian pagi hari, sedangkan kalau malam harinya itu pakai yang botolnya itu coklat. Untuk rekomendasi pemakaiannya itu ya, layering tipsnya itu kalau gue pribadi di pagi hari itu gue cuman cuci muka, kemudian gue pakai toner bila perlu, kemudian langsung pakai ini yang booster serum yang botolnya silver, baru terakhir ditutup pakai sunscreen. Kalau buat malam itu sama aja, intinya tuh cleansingnya itu harus double cleansing, kemudian pakai toner bila perlu, kemudian langsung pakai yang pure vitamin C 10%-nya ini, dan terakhir ditutup pakai moisturizer atau sleeping mask juga boleh. Kalau gua biasanya itu cukup 2 full drops aja udah cukup melembabkan. Nah, kalau misalkan butuh tambahan lagi, tinggal tambahin 1 full drop, dan itu bisa dipakai sampai ke kulit leher, nggak masalah.
By the way, kalau misalkan kamu masih punya moisturizer pelembab yang mengandung vitamin C murni juga ataupun turunan vitamin C, kalian tetap bisa pakai moisturizernya itu, jangan dibuang karena kalian bisa layer bareng sama serum ini. Jadi tipsnya itu adalah kasih jeda waktu 5-10 menit antar produknya. Jangan lupa loh ya, prinsipnya itu adalah layering, bukan mixing, bukan malah nyampur berbagai produk skincare di atas kulit kita yang ujung-ujungnya bakalan bikin bentrok, akhirnya akan clash, breakout, dan lain-lainnya. Makanya ingat harus kasih jeda antar produknya 5-10 menit. Bersyukurlah ya kita-kita nih yang memang kulitnya itu nggak rewel, cocok sama pure vitamin C yang hasilnya itu langsung kelihatan, kayak literally pas bangun tidur itu bener-bener cerah, glowing, yang sehat gitu loh, bukan yang minyakan. So, overall intinya summary-nya itu adalah buat kalian yang lagi pengen upgrade nih, yang butuh serum vitamin C murni yang lebih potent, yang hasilnya lebih menjanjikan. Ini Garnier udah bikinin buat kita pakai 10% pure vitamin C yang bener-bener nyaman buat digunakan setiap malam hari. Dan FYI juga kalau ini tuh beneran mengandung vitamin C murni ya guys, alias ascorbic acid, karena gua udah pernah tes dengan mini eksperimen menggunakan larutan iodin yang dia itu langsung jadi bening. By the way, kalau kalian gimana nih selama ini, apakah udah pakai serum vitamin C 2 kali sehari, pagi sama malam, atau cuma 1 kali sehari doang, which is di pagi doang atau di malam doang nih? Berhubung kemampuan kulit kita, tingkat toleransi kulit kita masing-masing itu tentu bervariasi. Jadi sebenarnya nggak harus melulu ikut-ikutan orang lain, tapi kalian cukup perhatiin toleransi kulit kalian itu sejauh apa. Kalau misalkan memang mampunya itu cuma 1 kali sehari, ya monggo. Kayaknya video review ini juga udah lumayan panjang, jadi kalau misalkan masih ada yang ke-skip ataupun ketinggalan nih, kalian bisa langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah ini seperti biasa. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video review kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. And also don't forget to use your UV protections every single day. So thank you so much for watching. See you next time.